Nah, dia tergerak hatinya nih untuk menghimpun dana bagi keluarga 6 laskar FPI yang tewas tadi, ya. Lo tahu kan ya di media sosial itu dana yang terkumpul tuh sampai sekitar 1,7 miliar kalau gua nggak salah atau lebih ya dari itu. Ternyata diblokir juga, sampai dia kesel banget, "Ini salah rekening saya tuh apa?" katanya gitu. Guys, kalau gua sekarang pakai baju warna hitam, ya karena gua akan ngomong sesuatu yang memang sampai hari ini masih gelap, yaitu kasus tewasnya 6 pemuda warga negara Indonesia di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Mereka waktu itu statusnya adalah pengawal dari Habib Rizik Syihab, ya, sudah sebulan berlalu ya, dan belum ada tanda-tanda titik terang yang cukup memuaskan bagi publik. Nah, kita tahu kasus tadi menyita perhatian publik bukan cuma karena menyangkut 6 nyawa warga negara, tapi juga karena ada ketidaksamaan antara penjelasan polisi dengan penjelasan FPI mengenai kronologis kasus. Belum lagi kemudian polisi beberapa kali mengubah keterangan ya dari mulai sequence atau kronologi kejadian, bahkan juga persoalan senjata misalnya ya apakah itu senjata api milik anggota FPI atau kemudian senjata milik aparat yang direbut, apakah senjata rakitan, apakah senjata asli dan seterusnya. Belum lagi buletnya keterangan dari Jasa Marga. Awalnya mereka konvers bahwa ada kerusakan pada kamera di kilometer 50, tapi kemudian diubah, nggak rusak, cuman nggak bisa mentransmisikan rekaman dan seterusnya. Ya, yang berubah-ubah ini akhirnya membuat publik punya dugaan-dugaan yang macam-macam, bahwa ini betul-betul adalah unlawful killing dan akhirnya banyak sekali pihak yang menuntut dibentuknya TGPF ya, tim gabungan atau tim independen pencari fakta. Nah, apalagi kemudian guys ya, itu ada, foto-foto, ini yang sangat memprihatinkan ya. Foto-foto dari jenazah yang kemudian beredar pasca pemakaman. Dari foto-foto itu sementara pihak melihat adanya tanda-tanda bahwa jenazah ditembak dari jarak yang sangat-sangat dekat, atau bahkan ada jejak-jejak penyiksaan pada tubuh mereka. Nah, ini yang kemudian menguatkan tadi dugaan unlawful killing. Nah, belum lagi nih, ada satu akun yang kita kenal, sering membongkar fakta-fakta ya atau bukan fakta ya, informasi lah ya yang ngeri-ngeri sedap, yaitu Opposite ya. Mereka, memberitakan, ya ini beredar di apa, di berbagai media, media sosial ya, gua nggak mau ungkap secara lengkap ya. Mereka memberitakan bahwa ternyata, timeline-nya Muhammad Reza itu masih aktif sampai dengan tanggal 7 Desember, berarti kira-kira 24 jam setelah, kepolisian mengumumkan, tewasnya 6 orang ini. Ya, itu berputar-putar di berbagai tempat di Jakarta sebelum akhirnya mati. Ini dilacak dari Gmail milik korban, ya. Nah, guys, satu hal yang, sangat gue sayangkan adalah belakangan kasus ini seolah-olah mulai redup nih, mulai menghilang ya dari, pembicaraan publik. Ya bahkan beberapa pihak menengarai bahwa memang sengaja dimunculkan berbagai case baru untuk menutup, untuk menguburkan dan mengaburkan kasus ini. Ya bahkan termasuk di dalamnya pembubaran FPI katanya ya itu bagian dari skenario untuk mengaburkan kasus ini. Walau alam ya. Nah guys, sebenarnya publik itu sempat punya harapan besar sama Komnas HAM. Ya, Komnas HAM ini kan luar biasa di awal tuh gercep banget ya, menunjukkan bahwa mereka akan independen nih dalam menggali ya, mencari fakta-fakta dan mengungkapkannya. Ya, mereka juga tadi ya sangat sigap, sangat cepat ya. Kalau lo ikuti pemberitaan di media massa itu di awal-awal kasus tuh dahsyat ya. Nah, publik guys, itu semakin percaya kemudian sama Komnas HAM. Kenapa? Karena, sempat mereka bikin statement ya, kalau nggak salah, ketua tim penyelidikannya ya, Mas Khairul Anam. Dia bilang begini, bahwa mereka nih Komnas HAM sudah memegang bukti yang bisa dilihat dan bisa dipegang. Wih kan langsung nih menerbitkan harapan. Bahkan kemudian Komnas HAM juga menolak untuk hadir dan mengikuti, apa namanya, rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian beberapa hari pasca kejadian. Ya karena mereka mau independen dan mereka mengatakan bahwa mereka punya metode penyelidikan sendiri. Nah ini kan membuat publik wah Komnas HAM ini bisa diharapkan. Namun guys, apa daya kemudian harapan publik itu mulai surut nih ya. Jadi ceritanya kan
tanggal 28 Desember ya, Komnas HAM itu mengundang para awak media untuk hadir di konferensi pers. Nah, kita nih udah harap-harap cemas nih. Wih, Komnas HAM nih kayaknya punya kejutan. Ternyata harapan kita kempes guys. Karena di pertemuan atau konferensi pers yang sangat singkat itu Komnas HAM hanya membeberkan bahwa ada bukti nih, satu adalah proyektil peluru dan satu lagi adalah mobil yang ada bekas penyoknya gitu. Itu doang. Nggak ada analisis yang mendalam apalagi kesimpulan itu ya. Ya, walaupun tetap aja ada pihak yang optimis ya, berpikiran positif. Itu mengatakan bahwa ini cerdasnya Komnas HAM nih, ya, membeberkan buktinya nggak sekaligus ya, tapi sepotong-sepotong, dicicil, sehingga bukti-bukti yang udah dibuka tadi akan menjadi milik publik, sehingga agak susah dimanipulasi kalau ada pihak-pihak yang memang ingin melakukan manipulasi tersebut. Nah, kemudian guys, pesimisme publik itu bertambah. Kenapa? Karena kemudian Komnas HAM itu menunda pengumuman laporan finalnya. Ya, kita tahu bahwa ketika awal menangani kasus ini, Komnas HAM berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu 30 hari ya, 1 bulan. Nah, ternyata kemudian nambah nih ya, minta tambah waktu sekitar 2 minggu. Nah, menurut salah satu komisioner di Komnas HAM ya, Pak BK Ulung Hapsara, ini mereka masih butuh waktu. Untuk apa? Untuk meminta keterangan terakhir dari pihak kepolisian. Di samping mereka masih menganalisis berbagai temuan yang ada dari semua pihak ya, untuk memfiksasi timeline kejadian. Karena memang dalam peristiwa-peristiwa seperti ini yang simpang siur, itu memfiksasi timeline itu jadi penting banget. Ya. Nah, Pak BK Ulung mengatakan begini. Kita masih menulis timelinenya. Dari versi Komnas dari jam ke jam berapa, apa saja yang terjadi sampai RS Polri menerima jenazah jam berapa, terus penanganannya seperti apa. Kita sedang susun semua. Itu yang jadi benchmark untuk membandingkan apa yang diceritakan teman-teman polisi dan yang disampaikan FPI. Yaitu alasan ya dari Komnas HAM kenapa mundur nih ya, expose dari laporan finalnya. Nah, guys, in the meantime nih ya, proses penyelidikan Komnas HAM masih berlangsung. Kita tahu HRS, pimpinan tertinggi FPI, sudah ditersangkakan. Ya, pertama dalam kasus kerumunan di Petamburan, ini oleh Polda Metro Jaya. Proses bergulir ditersangkakan lagi dalam kasus kerumunan di Megamendung oleh Polda Jabar. Sampai akhirnya kasusnya diambil alih oleh Bareskrim Polri. Ya. Awalnya ditahan 20 hari, ya menurut keterangan polisi alasan objektifnya karena tuntutan hukumannya di atas 5 tahun. Ya kemudian ada alasan subjektif karena HRS dikhawatirkan akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Wah, dahsyat. Ternyata 20 hari habis ya karena jatuhnya itu 31 Desember kemarin ya. Diperpanjang lagi nih, yaitu 40 hari ke depan dari tanggal kemarin ya. Kacau. Nah, belum selesai kasus penersangkaan HRS, kita juga tahu ya beberapa waktu yang lalu ada lagi kasus somasi PTPN 8 terhadap Ponpes Markas Syariah ya, Ponpes Agrokultural Markas Syariah di Megamendung. Ini Ponpes yang didirikan oleh Habib Rizik Syihab dan keluarganya. Nah, gue nggak tahu nih, ini bergulirnya kemana. Nah, di sisi yang lain nih guys, upaya tim pengacara untuk mengajukan pra peradilan atas penangkapan HRS ini ternyata masih ngambang, belum jelas hasilnya. Ya sampai saat ini nih sudah 4 kali sidang, ini belum ada keputusan ya. Bahkan sidang-sidang pra peradilan tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu dijaga dengan pengamanan yang luar biasa ketat ya. Jadi kalau lihat nih kayak menghadapi teroris gitu ya. Gue juga nggak tahu kenapa begitu ketat banget. Nah, padahal guys, permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Jeffrey Azhar, ini kalau nggak salah seorang pengacara ya, agar SP3 kasus chat mesum HRS, ini sebelum HRS hijrah ke Saudi ya, itu dibuka lagi. Ya, ini pra peradilan itu, pengajuan pra peradilan dari Jeffrey Azhar itu diproses ya dengan sangat cepat, disidangkan dan dikabulkan. Kacau ya.
Padahal itu permintaan atau permohonan pra peradilannya diajukan setelah permohonan pra peradilan atas penangkapan HRS oleh pengacaranya HRS. Ya, ini gue lagi-lagi geleng-geleng. Kenapa bisa terjadi di negara kita yang merupakan negara hukum? Ya, nah akhirnya guys kita tahu ya, yang paling rame tanggal 30 Desember 2020, ini beberapa hari menjelang tahun baru, keluarlah SKB, Surat Keputusan Bersama dari 6 pejabat menteri dan setingkat menteri mengenai pembubaran dan pelarangan dari FPI. Lalu disusul lagi dengan apa? Terbitnya maklumat Kapolri, ya, yang memperkuat itu, yang ini sempat dipersoalkan rame karena ada juga Kapolri melarang masyarakat untuk menyebarluaskan, mengunduh, mengakses gitu ya konten-konten yang berkaitan dengan Front Pembela Islam. Aduh, ini sempat diprotes oleh komunitas pers se-Indonesia. Ya gua nggak tahu jadinya dicabut apa enggak nih sama Pak Kapolri. Nah, tentu saja guys, ini sangat-sangat kita sayangkan ya, karena pembubaran ormas apapun tanpa sidang pengadilan, tanpa keputusan pengadilan, tanpa due process of law di satu negara demokrasi itu adalah parah ya. Penodaan yang luar biasa terhadap demokrasi dan juga terhadap hak-hak asasi manusia. Wabil khusus adalah hak untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Guys, jangan dikira persoalan cuma sampai situ. Jangan dikira drama sudah selesai, layarnya ditutup. Belum ternyata ya. Kita dengar kemudian belakangan rekening milik FPI pun dibekukan. Hai, dahsyat ya. Rekening FPI ini dibekukan. Ya, alasan pihak aparat ya antara lain adalah uang di rekening FPI ini dicurigai hasil pidana. Walaupun Munarman membantah ya karena semuanya itu dari umat katanya. Nah, kuasa hukum FPI ya Pak Aziz Yanuar menganggap pembekuan rekening FPI ini tidak tepat ya. Karena pembekuan rekening satu organisasi oleh pemerintah itu hanya bisa dilakukan kalau rekening tadi diduga menampung uang atau dana hasil korupsi atau jika digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana pencucian uang, itu baru boleh dibekukan. Ya, Pak Aziz Yanuar menyinggung misalnya kasus Juliari Batubara atau kasus Edi Prabowo. Nah, itu boleh tuh dibekukan. Sementara dalam konteks FPI tidak korupsi, tidak terlibat pencucian uang, dan dana tadi adalah dana umat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial. Gak cukup sampai situ. Ternyata yang dibekukan bukan cuma rekening FPI, tapi rekening pribadi milik seorang yang namanya Irfan Ghani. Nah ya, lu mungkin masih ingat ya? Ini kita tayangin nih fotonya. Siapa Irfan Ghani? Irfan Ghani ini adalah seorang anak muda yang memang dia terbiasa membuat kegiatan-kegiatan sosial ya. Himpun dana ketika ada masalah-masalah sosial, bencana segala macam. Nah dia tergerak hatinya nih untuk menghimpun dana bagi keluarga 6 laskar FPI yang tewas tadi. Ya, lo tahu kan ya di media sosial itu dana yang terkumpul tuh sampai sekitar 1,7 miliar kalau gue nggak salah. Atau lebih ya dari itu. Nah, ternyata diblokir juga. Sampai dia kesel banget. Ini salah rekening saya tuh apa katanya itu. Nah, apakah selesai? Enggak guys, ternyata masih jauh dari selesai. Terakhir ya, tanggal 4 Januari nih, beberapa hari yang lalu, Habib Rizik Syihab kembali dapat surat panggilan dari Subdit Tipit Cyber Polda Metro Jaya untuk diperiksa tanggal 8 Januari. Nah, jadi ada yang lapor nih, namanya Tegar Yusuf Adinugraha. Nah, dugaannya adalah tindakan kriminalnya apa? Menyebarluaskan hasutan bernuansa sara dalam acara Milad Ponpes Al Haramain di Pondok Ranggon Cipayung. Waduh. Barang bukti yang disertakan adalah link rekaman YouTube. Ya, gua sendiri belum lihat nih rekamannya seperti apa. Nah, guys, gua ngelihat nih, ya nggak salah juga sih kalau sementara pihak menduga ada kesan bahwa HRS dan tim pengacaranya dihajar nih ya dari berbagai sisi ya, sengaja nih ditembakin dari berbagai sisi dan nggak dikasih napas sama sekali. Sehingga mereka dipaksa untuk bertempur tanda kutip ya di berbagai front sekaligus, berbagai kasus sekaligus. Ya of course ya, ini sangat menyita energi dan juga perhatian
ya, nggak mudah. Sehingga mungkin mereka nggak punya waktu ya, energi yang cukup misalnya untuk mengawal kasus, terbunuhnya, tewasnya 6 laskar FPI. Itu kan kasus yang paling krusial gitu ya. Ya, walau alam. Kalau betul begitu tentu sangat-sangat kita sayangkan, ya. Karena again ya, gue selalu kembali pada tujuan bernegara ya. Tujuan bernegara itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya. Dalam pandangan kita, HRS itu warga negara, ya. Anggota-anggota dari organisasi yang sebelumnya bernama FPI itu adalah warga negara, bagaimanapun mereka warga negara, ya. Kalau ada di antara mereka yang memang terlibat kasus hukum ya diproses saja secara proporsional, gitu. Ah, satu lagi yang gue mau soroti adalah kalau betul ya kesan bahwa HRS ini sedang di-cornering habis-habisan, apa yang kita sayangkan? Karena peran aparat itu ya, yang gua pahami sekali lagi sependek pemahaman gua, itu adalah melindungi dan mengayomi masyarakat, kemudian apa namanya, menegakkan Kamtimas, memelihara Kamtibmas, baru penegakan hukum. Nah, kalau begini ceritanya kan jadi lain, ya. Nah, gue juga jadi bertanya-tanya, apakah ini ya salah satu maksud dari statement Pak Jokowi ketika menanggapi tewasnya 6 anggota FPI ini, beliau mengatakan ya, rakyat tidak boleh semena-mena dalam melanggar hukum. Ya, aparat tidak boleh ragu-ragu dan negara tidak boleh kalah. Nah, gue bertanya-tanya, apa ini salah satu bentuk pengejauhan tahan dari statement Pak Jokowi? Walau alam, ya. Guys, siap-siap tentu akan masih banyak kejutan ya sepanjang awal dari tahun 2021 ini. Nampaknya ya harapan kita bahwa kegaduhan akan reda masih jauh ya, masih jauh. Ya, tapi harapan kita tetap Indonesia akan jadi jauh lebih baik, mudah-mudahan. Amin. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.